semua, welcome back to channel Mami Bong. Di video kali ini Mami akan membuat 4 resep kue kering tanpa cetakan. Apa aja kue-kuenya? Yuk kita simak ya video ini sampai selesai. Dan berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung aja dicek di description box ya. Pertama-tama kita gunakan Blue Band Cake and Cookie. Ini satu saset, langsung aja kita masukin 200 gram semua. Masukin ke wadah. Lalu ini ada gula halus, langsung juga kita masukin. Kemudian kedua bahan ini kita whisk aja, campurkan hingga menjadi teksturnya tuh creamy dan lembut. Ini campurinnya sekitar 1 menit aja ya, nggak lama-lama. Nah, setelah menjadi creamy dan lembut seperti ini, langsung aja kita masukin 2 butir kuning telur. Lanjut langsung kita campurkan, kita aduk menggunakan whisk aja. Ini kita aduk sekitar setengah menit aja ya, nggak lama-lama. Next kita siapkan ayakan. Ini masukin tepung maizena, menyusul ini ada susu bubuk. Lalu ada tepung terigu, protein sedang ini Mami pakai, kita tuangkan sedikit demi sedikit, kemudian 3 bahan ini kita ayak. Lalu kita aduk perlahan, kali ini Mami udah menggunakan spatula aja ya. Ingat ya, masukin tepung terigunya bertahap, jangan dicemplungin semuanya, biar nggak berlebihan nanti takutnya adonannya jadi keras. Ini masih tahap berikutnya memasukkan tepung terigu. Kita dirasa-rasa ya adonannya apakah udah cukup atau enggak tepung terigunya. Jika terasa udah mulai berat adonannya, nggak apa-apa, kita sekarang ngaduknya menggunakan tangan aja. Ini lebih enak aja kalau pakai tangan sebenarnya ya. Ini adonannya karena masih terasa empuknya, masih lengket, Mami tambahin lagi tepung terigunya sedikit demi sedikit sampai didapatkan tekstur yang kita inginkan. Nah, ini udah cukup ya. Kayak begini aja adonannya udah pas, dia lembut tapi nggak keras walaupun masih tersisa tepung terigu. Jadi ini udah pas, nggak akan Mami tambahin lagi tepung terigu. Jadi kalian rasa-rasa ya, harus dirasa-rasain adonannya udah pas apa enggak. Ini Mami simpen dulu di kulkas selama kurang lebih 30 menit dan ini udah siap. Nggak disimpan di kulkas juga nggak masalah ya, mau langsung dikerjain nggak apa-apa. Ini biar ukurannya sama semua, Mami gunakan sendok takar yang 1 sendok teh ya. Lakukan seperti yang terlihat pada video. Kalau nggak pakai sendok takar kayak gini juga nggak masalah, pakai sendok teh biasa bisa. Atau kalian punya insting yang bagus, dirasa-rasa aja juga nggak masalah ya. Lakukan sampai seluruh adonan selesai ditakar seperti ini. Ini udah selesai, ini terakhir ya. Ini total Mami dapat 85 pieces. Kita ambil satu adonan lalu kita bulet-buletin kayak gini. Nah, bulet kayak gini ya. Lalu kita letakkan di loyang bakaran aja, kita susun rapih. Lakukan bulet-buletinnya kayak gini tuh sampai seluruh adonan selesai dibuletin ya, sampai finish. Ya, ini kita deretin aja di loyang bakaran. Oke, ini udah siap kita panggang. Sebelumnya oven sudah kita panaskan selama 10 menit di suhu 150 derajat. Dan ini kita panggang menggunakan suhu 150 derajat, api bawah dulu Mami ya, selama 15 hingga 20 menit. Nextnya Mami pakai api atas selama 15 hingga 20 menit juga menggunakan suhu 150 derajat. Dan ini dia hasil bakaran untuk loyang pertama kita. Matangnya rata, sempurna, dan ini
loyang kedua. Pas banget, pokoknya mantep hasil bakarannya ya. Oke, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Kita biarkan hingga menjadi suhu ruang. Sambil menunggu dingin, kita siapkan ini ada milk chocolate compound. Mami pakai yang dari tulip kayak gitu ya, coklat batangnya. Nextnya Mami siapkan meses. Ini mesesnya Mami pakai dari tulip juga kayak gini. Kemudian siapkan air panas, ini air mendidih ya, Mami taruh di dalam panci kayak gini. Lalu mangkok berisi coklat batangnya kita letakkan di atas panci tersebut. Lalu ini tambahkan butter kurang lebih 1 sendok teh ke dalam coklat batangnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga meleleh. Nah, ini udah mulai meleleh ya, aduk-aduk aja terus sampai benar-benar lembut. Nah, setelah perfect begini, kita ambil satu kuenya, lalu kita cemplungin aja, kita balurin kayak gini. Nah, ini udah siap ya. Langsung kita balurin ke mesesnya, diguling-gulingin, dimandiin meses kayak gitu. Siapkan paper cupnya dan ini dia udah selesai. Kalian mau pakai paper cup boleh, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Lanjutkan proses seperti ini sampai selesai ke semua kuenya ya. Kalau coklat kalian mulai membeku lagi, bisa diganti ya air panasnya. Tapi ini Mami sampai udah mau selesai kayak gini pun tuh coklatnya masih tetap kok nggak membeku lagi, karena mungkin tadi ditambahin butter ya 1 sendok teh itu. Nah, ini dia kue kering rambutan kita, semuanya udah selesai ya, udah cakep banget. Ini Mami kemas aja di toples ukuran 1/2 kilo kayak gini ya. Ini totalnya dapet 3,5 toples kayak gini ya, lumayan banget. Nah, ini kita akan coba ya icipin satu kue kering rambutan ini. Rasanya tuh lembut banget. Dia nggak usah dikunyah ya, dihancurin pakai lidah aja udah empuk, lembut banget, enak banget. Dia lumer banget, mantep banget. Adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung cek aja ya di description box. Oke, pertama-tama kita masukkan ini margarin dan butter. Mami pakai margarin 100 gram dan butternya 50 gram. Kemudian ini Mami masukkan 100 gram gula halus dengan cara diayak terlebih dahulu, karena kalau nggak diayak dia bakal bergerindil ya. Kemudian kedua bahan ini Mami aduk aja menggunakan whisk seperti ini sampai mengental, sampai creamy ya. Kalau adonannya itu kayak masuk ke whisk semua ke tengah gitu nggak apa-apa ya, diteruskan aja ngaduknya, diputer-puter aja terus, nanti juga dia bakal keluar dan akan akan mengental dan creamy seperti ini. Ngaduknya jangan lama-lama, sekitar semenit aja ya. Dan ini langsung aja kita masukkan 1 butir kuning telur, lalu lanjut kita whisk aja setercampurnya aja ya, sekitarnya 30 detik aja sampai tercampur aja ya. Oke, next kita siapkan ayakan. Masukkan ini ada tepung maizena, lalu ada susu bubuk, kemudian masukkan juga tepung terigu secara bertahap, jangan langsung semuanya. Kemudian kita masukkan semua bahan kering ini dengan cara diayak. Lanjut diaduk aja menggunakan spatula seperti ini, setercampurnya aja ya. Next, masukkan kembali tepung terigu. Oke, ini ayakan terakhir ya dari tepung terigunya. Kalau udah dirasa mulai berat, kita bisa ngaduk menggunakan tangan.
Karena mami rasa ini adonannya masih cukup lembek ya, masih lengket, sementara tepung terigu kita udah habis, kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit lagi tepung terigu sampai kita dapatkan tekstur adonan yang kita inginkan ya. Ingat, sedikit demi sedikit aja. Nah ini akhirnya mami dapat ya teksturnya kayak gini. Ini udah pas banget, dia masih lembut tapi udah nggak lengket dan juga nggak keras. Next mami siapkan sendok takar ukuran 1 sendok teh kayak gini ya. Lalu kita takar aja seperti ini semua adonannya supaya ukurannya tuh seragam semuanya ya. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Oke, ini adonan yang terakhir, ini udah siap ya, udah selesai kita takar-takarnya. Next kita siapkan, ini ada keju cheddar yang udah diparut, lalu ada putih telur. Kita ambil adonannya, kemudian kita bulet-buletin terlebih dahulu ya seperti ini. Atau kalian mau buletin sekaligus juga nggak apa-apa sih, lebih bagus lagi. Lalu masukkan, dibalurkan ke putih telur seperti ini, kemudian pindahkan ke keju, lalu diguling-gulingin aja sampai selesai, kemudian pindahkan ke loyang bakaran. Lanjutkan seperti itu prosesnya hingga ke seluruh adonan ya, sampai selesai. Next ini siap kita pipihkan terlebih dahulu, lalu buat bolongan di tengah menggunakan jari aja kayak gitu. Nah kayak gini, dibolongin menggunakan jari. Kalau ada yang retak bisa disatukan kembali atau dibiarin juga nggak apa-apa ya. Jadinya dia ada kayak emang teksturnya kayak gitu. Oke, ini udah siap ya, udah terbentuk bolongan semua di tengahnya kayak gini. Ini siap kita panggang di oven yang sebelumnya udah kita panaskan. Kita panggang selama kurang lebih 20 menit di suhu 150 derajat, api atas bawah. Setelah itu keluarkan dari oven. Jadi dia belum matang sepenuhnya kayak gini. Kalau dia kurang bolongannya kita bisa bolongin lagi ya, kita tekan lagi biar bolongannya lebih dalam. Next siapkan selai strawberry yang udah ditaruh di piping bag kayak gini ya. Lalu kita siap semprotkan aja selai strawberry di tengahnya kayak gini sampai selesai. Next kue ini siap kita panggang kembali selama kurang lebih 5-10 menit. Masih sama suhu 150 derajat, api atas bawah, atau sampai kuenya matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah ini dia kuenya udah mateng ya, dia jadi cakep banget, dia kayak gini. Ini enak banget loh. Nah yang ini mami lanjutkan ke panggangan yang kedua ya, loyang yang kedua. Lakukan prosesnya persis dengan panggangan yang pertama ya, persis dengan loyang yang pertama tadi. Nah ini dia hasilnya, dia tuh enak banget. Di dalamnya lembut dan ada keju-kejunya di luar, itu makin bikin dia mantep banget strawberry thumbprint ini ya. Mami nggak selesai. Berikut adalah bahan yang kita perlukan. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung cek di description box ya. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu masukkan butter dan juga margarin. Ini udah mami mix ya. Mami pakai Blue Band serbaguna dan juga Wisman. Perbandingannya 50-50, 100 gram 100 gram. Next ini ada gula halus. Ini kita masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada yang bergerindil.
Lalu gunakan hand whisk seperti ini, kemudian aduk rata hingga tercampur, kemudian dia menjadi creamy dan pucat ya. Aduk kurang lebih selama 1 menit aja, nggak usah lama-lama ya. Nah ini udah done ya, udah kental dan creamy seperti ini. Maka kita siap untuk memasukkan 2 butir kuning telur. Langsung aja kita masukkan seperti ini. Kemudian kita kocok selama kurang lebih setengah menitan sampai tercampurnya aja. Next, siapkan kembali ayakan. Kemudian kita siap memasukkan, ini ada tepung maizena. Lalu next ada susu bubuk. Kita masukkan dengan cara diayak. Tidak ketinggalan, ini ada tepung terigu. Kita masukin juga dengan cara diayak ya. Dan dimasukin secara bertahap tepung terigunya, jangan langsung dimasukin semua. Takutnya nanti adonannya justru kebanyakan tepung terigu ya, jadi masukinnya secara bertahap. Lalu kita aduk setercampurnya aja menggunakan spatula seperti ini ya. Lanjutkan memasukkan tepung terigu tahap selanjutnya ya, masih dengan cara diayak. Lakukan sampai kita dapatkan konsistensi tekstur adonan yang kita inginkan. Kalau adonan sudah mulai terasa mulai berat, boleh kita mulai menggunakan tangannya. Pastikan tangan sudah bersih. Kalau mau pakai sarung tangan juga boleh-boleh aja ya. Oke, ini udah done ya, adonannya udah pas banget. Dia lembek, lembut ya, tapi udah nggak lengket sama sekali. Bisa dilihat, dia lembut banget karena kita pakai setengah butter, jadi mantap banget. Nah ini kita gunakan sendok takar kayak gini, ini yang 5 mili ya. Kita takar untuk mendapatkan ukuran yang seragam. Lakukan hingga selesai ke semua adonan. Oke, ini udah selesai ya kita menakar-nakarnya. Ini siap untuk kita bulet-buletin dan masukin selai nanasnya. Oke, ini kita bulet-bulet seperti ini, dibulet-buletkan. Kemudian pipihkan adonan seperti ini hingga ia bisa menampung selai nanas yang akan dimasukkan ya. Oke, ambil selai nanas menggunakan tusuk gigi seperti ini untuk memudahkan kita dan agar tangan kita juga tidak kotor ya, tidak kena gula-gulaannya si selai nanas. Kemudian ditutup aja seperti ini sampai rapat, pastikan tidak ada kebocoran. Lalu di rounding lagi seperti ini hingga mulus dan siap kita letakkan di loyang bakaran. Lakukan hal yang sama, proses yang sama ke semua adonan hingga selesai. Oke, ini siap ya. Ini adalah loyang pertama yang akan kita panggang. Di panggangan pertama ini, di loyang pertama ini Mami panggang dia selama 25 menit. Api atas bawah 150 derajat Celcius. Sambil menunggu matang, Mami siapkan 2 butir kuning telur, lalu kurang lebih setengah sendok teh butter. Bisa gunakan minyak goreng. Ini untuk olesan di permukaannya ya.
Dan ini dia setelah mami panggang selama kurang lebih 25 menit. Ini siap mami oleskan kuning telur. Oleskan secara merata perlahan-lahan. Ini lapisan pertama kuning telurnya diolesin aja. Setelah lapisan pertama mami oleskan kembali, mami balik. Ini untuk olesan kedua, jadi lapisan 2. Mami 2 lapis ya ngolesin kuning telurnya. Lapisin secara merata. Lalu panggang kembali selama kurang lebih 20 hingga 30 menit, api atas bawah suhu 150 derajat. Dan mami hasilnya terlalu well done, terlalu lama ya dimatenginnya, dan hasilnya dia agak retak-retak dan terlalu well done lah ya. Salah satu penyebab nastar retak-retak adalah di panggangan pertama kita terlalu singkat ya, harusnya lebih lama lagi, sekitar 30-35 menit, atau kalau mau ekstrim sampai dia 85% mateng. Jadi dia udah benar-benar mengembang. Saat dioleskan kuning telurnya dia enggak mengembang lagi dan enggak retak. Tapi walaupun dia kurang mulus, ini rasanya juara banget ya. Dan ini adalah loyang yang kedua. Mami panggangan yang pertamanya ini mami panggang lebih lama, sekitar 30-35 menit. Dan ini hasilnya dia benar-benar udah mengembang. Udah bisa bilang ya sekitar 80%-an udah mateng. Baru mami olesin dia kuning telur kayak gini ya. Kayak yang pertama aja kita oleskannya 2 lapis. Ini masih lapisan pertama untuk kuning telurnya. Lalu ini udah lapisan kedua. Nah ini dia hasil olesannya, cakep banget ya. Belum diapa-apain udah glowing aja duluan. Ini kita panggang, mami panggang kurang lebih 10 menit aja, nggak lama-lama biar dia nggak retak lagi. Ini mami panggang hanya menggunakan api atas aja, suhu 140 derajat. Dan ini dia ya hasilnya, dia cakep banget, mulus, glowing. Oke, ini kita siap icip ya. Kalian lihat ini dia cantik banget, cakep banget. Dia lembut banget dan langsung lumer di mulut ya. Selain nanasnya manisnya pas dan seratnya berasa, ini mantep banget. Pokoknya mantep banget ya. Untuk yang loyang pertama yang terlalu well done juga rasanya mantep banget. Mami lupa ya, mami rekam icipin, tapi itu juga mantep banget. Nah itu sampai selesai. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung cek aja di description box. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan margarin dan juga butter yang sudah mami mix. Takarannya 200 gram margarin, lalu 50 gram butter. Next masukkan gula halus dengan cara diayak. Bisa dilihat ya, gula halus mami itu bergerindil seperti ini. Kalau dibiarkan langsung dimasukkan, ini akan cukup menghambat kita ya. Oke, ini akan kita mixer. Sebelumnya mami aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat kita nyalakan mixer gula halusnya tidak berterbangan ya. Kita mixer selama 10 menit aja ya. Ini kita mixer selama 10 menit sampai dia pucat ya. Ini mami rapihin dulu ya bagian samping-sampingnya biar dia semua terkumpul ke tengah. Setelah itu lanjutkan mixernya sampai dia benar-benar creamy banget dan pucat putih gitu ya. Oke, ini di mixer setelah 10 menit bisa dilihat perubahannya, dia benar-benar udah jadi pucat banget. Ini mixernya bisa dihentikan. Next mami akan mixer telur. Ini 2 butir kuning telur dan 1 butir putih telur. Menggunakan mixer yang sama, pastikan baling-baling mixernya benar-benar udah bersih ya dari lemak-lemak mentega tadi, supaya telurnya bisa mengembang dengan maksimal.
Oke, ini telurnya udah mengembang dengan sempurna ya. Untuk mixernya udah bisa kita matikan. Nah, ini kalau udah kental dan mengembang seperti ini udah pas ya. Oke, next kita ambil lagi ini adonan yang tadi udah kita mixer. Kemudian masukkan adonan telur yang udah kita mixer juga. Kita satukan seperti ini semuanya ya. Kemudian menggunakan spatula kita aduk hingga rata. Nah, ini bisa dilihat ya, mereka nggak menyatu sempurna, tapi memang seperti itu, nggak apa-apa. Nanti kalau udah dituangkan tepung terigu, ini akan menyatu sempurna ya. Ini Mami masukkan vanilla ekstrak 1/2 sendok teh, kemudian kita aduk kembali. Next kita siapkan ayakan, lalu masukkan tepung terigu bertahap ya, 2 kali aja, jangan langsung semuanya. Ini biar memudahkan aja kita mengaduknya. Kemudian masih menggunakan spatula, ini kita aduk setercampurnya aja, atau kalau mau sampai rata juga nggak apa-apa ya. Next kembali lagi ya, kita masukkan tepung terigunya, kali ini sampai habis aja, sampai selesai. Kemudian kali ini kita aduk bener-bener sampai rata ya, sampai tercampur sempurna. Nah, ini bisa dilihat adonan lidah kucingnya udah mulai kelihatan ya, ini udah jadi, udah rata. Ini udah siap untuk kita masukkan ke piping bag. Siapkan piping bag, masukkan ke dalam gelas seperti ini. Kemudian kita siap masukkan adonan ke dalam piping bag perlahan-lahan. Oke, ini kita lapiskan aja piping bagnya. Kalau mau diikat di atasnya juga boleh ya. Ini dia hasilnya setelah Mami ikat. Mami dapet 3 piping bag kayak gini adonannya. Ini Mami coba iseng aja ya, nimbang kalau dapet berapa segini. Dan ternyata ini totalnya adalah sekitar 700 gram. Oke, ini kita siap gunting ya piping bagnya. Kita gunting bagian ujungnya seperti ini. Ini sepertinya Mami terlalu kecil ya, terlalu ke bawah. Ini kurang lebar. Disemprotkan aja perlahan seperti ini ke loyang. Ini loyangnya Mami nggak oles apa-apa ya, polosan aja kayak gini disemprotin sampai selesai. Nanti kalian lihat hasilnya. Kalau piping bag terlalu kecil, guntingnya nanti hasilnya itu seperti apa. Ini akan kita panggang di suhu 150 derajat api atas bawah selama 20 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini dia melebar tapi kurang maksimal melebarnya karena piping bag Mami tadi terlalu kecil lubangnya. Jadi kalau kalian mau bikin biar melebarnya itu maksimal, lihat ya, ini kurang maksimal melebarnya. Pastikan menggunting piping bagnya itu agak lebaran lagi. Nah, ini udah Mami gunting ya piping bagnya, udah Mami tambahin, jadi ini udah agak gendutan, udah agak lebaran. Kemudian kita panggang kembali, masih sama di suhu 150 derajat api atas bawah selama 20 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Karena piping bagnya ini udah Mami lebarin, ini bisa dilihat dia melebar dengan sempurna ya. Kesananya akhirnya Mami lebarnya udah bagus, bisa dilihat ya, hasilnya udah bagus-bagus.
Dan ini dicopotnya juga gampang banget ya, dia nggak lengket di loyang karena kita pakai kuning telur, jadi dia gampang banget dicopotin. Tuh bisa dilihat ya. Dan kita pakai juga Wisman, itu bener-bener lemaknya banyak, jadi gampang banget ini loyangnya, nggak diapa-apain, copot aja gitu. Berbeda dengan lidah kucing yang pakai putih telur tok tanpa kuning telur, itu loyangnya harus dioles-oles ya, kalau enggak dia bakal lengket. Nah bisa dilihat ya, dia garing banget dan dia wangi Wisman banget, dan ini enak banget, pokoknya mantep. Ini siap kita kemas di toples apa aja ya, di toples sesuaikan aja dengan apa yang dipunya di rumah. Bisa kedengaran ya dia garingnya gimana, crunchy banget. Dan ini akan Mami icip, tuh kedengaran ya, ngunyahnya dia crunchy banget, mantep banget ini lidah kucingnya. Itu dia video Mami kali ini, terima kasih yang udah bersedia nonton. Please like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Mami selanjutnya, bye bye.